Virus Mania, selamat datang di JP Talk Show. Kita akan membicarakan tentang virus, bakteri, dan daya tahan tubuh. Banyak pevitus atau banyak orang yang salah mengira tentang virus dan bakteri, mengira mereka itu kedua hal yang sama. Kita bisa lihat bahwa apa sih persamaan dan perbedaan dari virus dan bakteri. Virus dan bakteri persamaannya adalah sama-sama tidak terlihat oleh mata. Jadi hanya bisa dilihat dari mikroskopik karena ukurannya sangat kecil sekali. Dan sama-sama menyebabkan masalah di dalam tubuh kita. Lalu apa perbedaannya? Kita tahu bahwa ternyata bakteri itu memiliki ukuran 200 kali lipat lebih besar daripada virus. Jadi virus itu ternyata lebih kecil 200 kali daripada bakteri. Memang ada 1-2 jenis virus yang ukurannya juga besar, tapi rata-rata mayoritas itu virus itu sangat kecil ukurannya. Kemudian perbedaannya lagi, bakteri adalah mikroba yang makhluk hidup yang memiliki sel dan bisa mereproduksi dengan sendirinya, memiliki energi di dalam tubuh mereka. Sedangkan virus itu tidak tergolong sebagai makhluk hidup atau tidak tergolong sebagai makhluk mati. Jadi dia diantaranya karena dia tidak memiliki energi dan tidak bisa mereproduksi kecuali dia melekat pada satu sel tertentu. Kita contoh bahwa beberapa penyakit yang banyak orang fitness juga salah paham, contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri, misalnya paru-paru basah, tuberkulosis, itu juga disebabkan oleh bakteri. Kemudian bakteri-bakteri yang berhubungan dengan pencernaan seperti Salmonella, bakteri Helicobacter pylori, itu pencernaan juga terganggu. Kemudian beberapa contoh penyakit dari virus adalah penyakit flu, influenza, penyakit cacar, penyakit hepatitis, HIV, ya. Lalu apa pengaruhnya terhadap tubuh kita? Ternyata tubuh kita memiliki daya tahan tubuh yang menyerang kedua bakteri ini bakteri dan virus ini karena mengganggu pertahanan atau mengganggu aktivitas di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa kedua ini akan menyerang tubuh kita setiap saat, setiap detik, setiap menit, baik dari udara, baik dari cairan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, kemudian apa yang kita sentuh dengan tangan kita yang terpapar oleh bakteri dan virus tersebut. Kita menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut. Jadi setiap detik akan menyerang tubuh kita. Lantas kenapa tubuh kita bisa tetap sehat, tidak sakit terus-terusan? Itu karena adanya sistem imun tubuh kita yang bertahan, yang menjaga tubuh kita tetap sehat. Kali ini kita akan kedatangan narasumber dari perusahaan farmasi yaitu Kalbe Pharma, terutama dari divisi H2 yaitu Health and Happiness. Kita perkenalkan Mbak Anissa dan Mas Rian. Halo. Ya, selamat datang di Binaraga.net. Oke. Kalau boleh tahu, awalnya kita bicarakan tentang apa sih H2 itu, Health and Happiness, divisi Health and Happiness. Kita tahu bahwa perusahaan farmasi ini adalah perusahaan obat Kalbe Pharma ya. Tapi ternyata mereka menciptakan satu divisi yang disebut dengan H2 atau Health and Happiness. Oke. Bisa diceritakan? Nah ya oke. Sebelumnya kenalin secara langsung dulu kali ya. Ya, saya Anissa dari brand H2 Health and Happiness tadi. Kemudian partner saya ada Rian dari H2 juga. Nah sebelumnya kita perkenalan dulu H2 itu apa. Kadang H2 itu apa ya? Nah H2 sendiri singkatan sebenarnya dari Health and Happiness, dimana di sini merupakan divisi baru dari PT Kalbe Pharma. Di sini awalnya kita fokus ke 3 bidang. Yang pertama kita fokus ke suplemen, kita fokus ke skin, dan ke healthy food. Nah, untuk sekarang kita punya 10 suplemen kesehatan nih. Banyak, ada untuk kolesterol, tekanan darah, ya terkait penyakit degeneratif lah, atau penyakit tidak menular kayak gitu. Kemudian kita juga punya suplemen di bidang skin. Kita ada fokus ke flek hitam, ke jerawat, dan ke anti-aging. Selain itu tadi yang terakhir kita punya di healthy food, kita ada namanya H2 Chia Seed. Mungkin teman-teman di sini udah sering dengar chia seed. Itu makanan sehat dimana kita
fokus ke kandungan serat dan omega 3-nya kayak gitu. Kemudian kita ada kakao instan juga dan ada gula kelapa. Dimana itu biasanya orang ketika mendengar gula dia khawatir obesitas, terkena penyakit degeneratif, diabetes dan lain-lain. Tapi kita beda karena kita sudah terstandarisasi dari BPOM terkait kandungan seratnya kayak gitu. Oke, kalau boleh saya tambahkan bahwa H2 Health and Happiness ini dibangun oleh founder kita itu sebagai lifestyle baru, gaya hidup sehat yang baru. Jadi founder kita tuh punya konsep namanya Venus. Ya, ada food, ada exercise, nutraceutical, and stress relief. Nah, kita sebagai core bisnisnya dari kesehatan mengangkat nutraceuticalnya ini sendiri. Gitu. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Hanisa bahwa rangkaiannya itu banyak. Untuk menjadi sehat tuh kita harus jangan sampai kita better kita menjaga daripada kita sakit, mengobati ya gitu, mencegah daripada kita mengobati. Makanya founder tuh menerapkan yuk kita gaya hidup baru namanya Venus nih, foodnya mulai diperhatikan, jangan makan food junction dan lain-lain. Terus mulai exercise. Kan kita biasanya kalau di Jakarta, di kota-kota yang sibuk 9 to 5 kita duduk aja di kantor nggak pernah exercise. Makanya kita menggembar-gemborkan lagi, yuk kita exercise lagi, entah itu fitness, entah itu yoga, apapun yang disuka gitu. Apalagi prevalensi penyakit degeneratif di dunia kan sekarang udah tinggi ya, seperti penyakit kardiovaskuler dan lain-lain. Nah kebetulan tadi kita bahas virus yang sedang happy nih sekarang, mungkin kita bisa relate nih. Nah kita ke atau kita bisa edukasi teman-teman di sini virus dan bakteri itu seperti apa. Tadi udah dijelaskan perbedaannya seperti apa. Divisi H2 ini mulai sejak tahun berapa? H2 ini sebetulnya udah lama nih saya, sekitar 2014. Oh 2014 launchingnya, oke. Jadi dari founder pendiri dari Capri Pharma ini sebenarnya tadinya udah fokus di pengobatan selama 2 tahun, kemudian sekarang mulai tahun 2014 membuka divisi prevention, pencegahan. Pencegahan dan wellness sebenarnya. Betul, jadi ini konsepnya tuh holistic wellness. Betul, seperti itu. Makanya yang tadi dijelasin tuh, yuk kita gaya hidup sehat lagi yuk gitu, jangan sampai kita selalu mengobati aja. Kan orang Indonesia gitu senangnya, jadi sakit dulu baru mengobati. Baru inget ada obatnya gitu ya. Betul. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.